Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Aljabar dan Trigonometri, kelas 1A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar trigonometri. Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Trisya Krisna Putri Diandria dengan NIM 211301104 dari kelompok 1. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Pika Aristini, NIM 21130111033, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yohanes Citpadana dengan NIM 211301159 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Made Suhendriani dengan NIM 21130111079. Saya berasal dari kelompok 1. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 poin penting mengenai konsep dasar trigonometri. Yang pertama yaitu mengenai definisi perbandingan trigonometri, yang kedua mengenai hubungan perbandingan trigonometri, dan yang terakhir mengenai identitas trigonometri. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pada trigonometri. Nah, trigonometri merupakan bidang kaji yang mengkaji tentang teori-teori pengukuran sudut pada segitiga. Trigonometri dibagi dua, yaitu trigono artinya sudut pada segitiga, dan metri merupakan ilmu untuk mengukur. Sehingga trigonometri merupakan ilmu yang mengkaji tentang pengukuran sudut-sudut pada segitiga. Nah teman-teman, trigonometri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk navigasi, untuk mengukur ketinggian menara atau bangunan, yang ketiga untuk mengukur sebuah gelombang air laut, yang keempat untuk mengukur tingginya pohon, yang kelima untuk mengukur jarak antara galaksi atau jarak antara planet-planet di ruang angkasa. Nah teman-teman, sebelum kita akan lanjut ke lebih jauh lagi, kita harus mengetahui beberapa konsep dasar trigonometri. Yang pertama ada disebut dengan sin atau sinus, cos atau kosinus, tan atau tangan, kosekan, sekan, dan juga kotangan. Semua konsep ini akan kita gunakan dalam trigonometri. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep dasar perbandingan trigonometri, nah di sini saya akan memberikan sebuah segitiga. Segitiga memiliki bagian-bagiannya, yaitu di mana A merupakan sisi depannya, B merupakan sisi sampingnya, dan C merupakan sisi miringnya atau disebut dengan hipotenusa. Melalui segitiga ini kita dapatkan bahwa sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring atau A per C, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan B per C, tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan A per B, kosekan theta sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan C per A, sekan theta sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan C per B, kotan theta sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan B per A. Nah, di mana kita dapatkan bahwa hubungan-hubungan dari perbandingan ini yang lainnya diantaranya ada tan theta sama dengan perbandingan antara sin theta dengan cos theta. Kotan theta merupakan kebalikan dari tan theta, yaitu cos theta sama dengan sin theta. Nah, sekan theta itu merupakan kebalikan dari cos theta, yaitu 1 per cos theta atau disebut dengan inverse dari cos theta. Kosekan theta merupakan inverse dari sin theta atau ditulis dengan 1 per sin theta. Kotan theta merupakan inverse dari tan theta, ditulis sama dengan 1 per tan theta. Di dalam trigonometri dikenal dengan istilah sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa tersebut diantaranya yang pertama sudut 30 derajat. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah segitiga ABC dengan CD merupakan garis tinggi yang ditarik dari sudut C ke ruas garis AB, sehingga terjadilah bentuk segitiga siku-siku antara segitiga ADC dengan BDC, di mana sisi-sisinya sudah diketahui panjangnya, yaitu sisi AD sama dengan X sama dengan sudut DB, dan AC merupakan 2X sama dengan sisi CB yaitu 2X. Nah, menurut Pitagoras, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AD kuadrat, sehingga CD sama dengan X akar 3. Nah, di sini CD sudah diketahui X akar 3, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sin 30 sama dengan perbandingan sisi AD per sisi AC, sehingga dapatlah sin 30 sama dengan setengah. Begitu juga dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3, tan 30 sama dengan 1 per 3 akar 3, kosekan 30 sama dengan 2, sekan 30 sama dengan 2 per 3 akar 3, kotan 30 sama dengan akar 3. Untuk sudut 60, kita akan lakukan hal yang sama dengan segitiga tersebut, yaitu segitiga ABC, di mana sisi-sisinya sudah ketahui bahwa CD sama dengan X akar 3, sin 60 sama dengan perbandingan sudut DC, sisi DC per sisi AC, sehingga menghasilkan setengah akar 3, cos 60 sama dengan setengah, tan 60 sama dengan sisi DC per AD sama dengan akar 3, kosekan 60 sama dengan sisi AC per DC sama dengan 2 per 3 akar 3, sekan 60 sama dengan sisi AC per sisi AD sama dengan 2, kotan 60 sama dengan sisi AD per sisi DC sama dengan 1/3 akar 3.
untuk sudut 45 derajat, kita akan membuat sebuah persegi yang sama panjang, di mana sisi-sisinya, yaitu AB, BC, CD, dan juga DA memiliki sisi yang sama, yaitu sebesar X. Maka dibuatlah diagonal antara D dan B, sehingga terbentuklah diagonal DB dengan sudut 45 derajat, dan menurut Pythagoras, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat, sehingga panjang BD sama dengan X akar 2. Nah, dari persegi ini kita akan dapatkan bahwa sin 45 sama dengan perbandingan sisi AD per BD menghasilkan setengah akar 2. Cos 45 sisi AB per BD menghasilkan setengah akar 2. Tan 45 sisi AD per AB sama dengan 1. Kosekan 45 sama dengan BD per AD sama dengan akar 2. Kosekan 45 sama dengan BD per AB menghasilkan akar 2. Kotan 45 sama dengan sisi AB per sisi AD menghasilkan 1. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Bisa dilihat pada layar, terdapat tabel trigonometri sudut istimewa, di mana sudut istimewa merupakan sudut-sudut yang nilai fungsi trigonometrinya bisa diperoleh menggunakan perhitungan yang sederhana. Faktanya, pada kuadran 1, sudut istimewa terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada kuadran 2, sudut istimewanya terdiri dari 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Pada kuadran ketiga, sudut istimewanya terdiri dari 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan yang terakhir, pada kuadran keempat, nilai sudut istimewanya atau sudut istimewa terdiri dari 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Bisa dilihat pada layar tersebut, pada tabel dapat disimpulkan bahwa nilai kosekan dari sudut istimewa merupakan inverse dari nilai sinnya. Dan nilai sekan dari sudut istimewa merupakan inverse dari nilai cosnya. Dan nilai kotangan dari sudut istimewa merupakan inverse dari nilai tangannya. Baik, selanjutnya di sini terdapat contoh soal di mana pada gambar terdapat segi 3, yaitu terdapat 3 segitiga di mana salah satu sisinya itu berhimpit dengan segitiga lainnya. Di sini kita akan mencari nilai perbandingan sin kuadrat tetanya. Kita ketahui bahwa sin tersebut merupakan sisi depan sudut dibagi sisi miring sudut. Nah, di mana pada sin kuadrat theta itu sama dengan C kuadrat per E kuadrat. Di mana kita bisa mencari nilai C kuadrat dan E kuadrat ini dengan rumus Pythagoras. Sehingga sin kuadrat theta sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat per F kuadrat tambah G kuadrat. Baik, selanjutnya pada soal berikutnya terdapat segitiga ABC di mana panjang sisi A-nya sama dengan akar 3, panjang sisi B-nya itu sama dengan 1. Dan yang ditanya adalah nilai cos alpha. Di mana pada cos alpha ini kita akan mencari sisi samping sudut per sisi miring sudutnya. Di sini kita tidak ketahui berapa sisi miring sudut tersebut, sehingga kita akan mencari C dengan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga didapatkan nilai C sebesar 2. Sehingga langkah keduanya mencari nilai cos alpha dengan cos alpha sama dengan B per C, atau cos alpha sama dengan 1 per 2. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dan yang bernilai benar untuk setiap pergantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Identitas trigonometri adalah sebuah kesamaan yang memuat perbandingan-perbandingan trigonometri yang dibuktikan dengan cara menyederhanakan ruas kanan atau ruas kiri yang lebih kompleks dan membuat ruas menjadi sama, atau dengan mengubah identitasnya sebelumnya sehingga menjadi sama dengan ruas lainnya. Terdapat 3 pilihan pembuktian identitas, yaitu menggunakan rumus identitas yang telah dibuktikan kebenaran dengan cara: yang pertama, ruas kiri diubah bentuknya sehingga menjadi tepat sama dengan ruas kanan. Yang kedua, ruas kanan diubah bentuknya sehingga menjadi tepat sama dengan ruas kirinya. Dan yang terakhir, ruas kiri diubah menjadi bentuk lain yang identik dengannya. Ruas kanan diubah menjadi bentuk lain juga, sehingga kedua bentuk hasil pengubahan akan tetap sama pada akhirnya. Nah, di sini terdapat identitas trigonometri, antara lainnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X, cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Dan yang sisanya bisa kita lihat pada slide. Selain itu ada sudut rangkap yang terdapat pada kosinus, sinus, dan tangan. Dimana pada kosinus, cos 2X sama dengan cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Dan pada sinus, sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Dan pada tangan, tan 2X sama dengan 2 tan X per 1 min tan kuadrat X.
Sekian dari materi presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian identitas trigonometri. Pada slide sudah terlihat sebuah gambar segitiga siku-siku ABC di mana siku-siku pada titik sudut B. Dengan memperhatikan segitiga siku-siku ABC tersebut, kita dapat membuat sebuah perbandingan trigonometri di mana sin alfa sama dengan C per B, cos alfa sama dengan A per B, tan alfa sama dengan C per A. Dengan perbandingan trigonometri tersebut, kita dapat membuktikan sebuah identitas trigonometri di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, adapun cara pembuktiannya yaitu menggunakan rumus Pitagoras di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian, C per sin alfa kuadrat sama dengan B dikalikan dengan sin alfa kuadrat ditambah B dikali cos alfa kuadrat. C per sin alfa kuadrat sama dengan B kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa ditambah B kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa. C per sin alfa kuadrat lalu diluaskan B kuadratnya dikeluarkan menjadi B kuadrat dikali sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. B kuadrat dipindah luaskan ke luas kiri menjadi C per B dikali sin alfa kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Karena B sin alfa sama dengan C, sehingga C per C kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, kita dapat membuktikan bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga identitas trigonometri tersebut sudah terbukti. Nah, selanjutnya, dari persamaan identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 akan didapatkan bentuk identitas lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, apabila identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 sama-sama dibagi dengan sin kuadrat alfa, maka persamaannya menjadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Lalu, 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Sehingga kita mendapatkan sebuah identitas trigonometri yang baru, yaitu kosekan kuadrat alfa dikurang kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, apabila identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, kita sama-sama dibagi dengan cos kuadrat alfa, sehingga persamaannya menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sehingga tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sehingga kita mendapatkan identitas yang baru lagi, yaitu sekan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa sama dengan 1. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai menyederhanakan bentuk trigonometri. Adapun cara yang pertama yaitu menyatakan bentuk trigonometri ke dalam sinus kosinus. Adapun contoh soalnya yaitu yang pertama, sederhanakan bentuk sin X ditambah kotangen X dikali cos X. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ubah kotangen X menjadi cos X per sin X, sehingga menjadi sin X ditambah cos X per sin X dikali cos X. Lalu cos X-nya dikalikan dengan cos X, sehingga menjadi sin X ditambah cos kuadrat X per sin X. Cara selanjutnya yaitu kita samakan penyebutnya, sehingga menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin X. Karena sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga menjadi 1 per sin X. Karena 1 per sin X sama dengan kosekan X, sehingga bentuk sederhana dari sin X ditambah kotangen X dikali cos X, yaitu kosekan X. Nah, adapun cara selanjutnya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Adapun contoh soalnya yaitu sederhanakan bentuk 1 ditambah sin theta per cos theta ditambah cos theta per 1 ditambah sin theta. Nah, adapun cara yang pertama itu kita sama-sama menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan 1 ditambah sin theta dikali dengan 1 ditambah sin theta, lalu cos theta dikali dengan cos theta, sehingga menjadi 1 ditambah sin theta kuadrat ditambah cos kuadrat theta per cos theta dikali 1 ditambah sin theta. Lalu 1 ditambah sin theta kuadrat kita kuadratkan, sehingga hasilnya menjadi 1 ditambah 2 sin theta ditambah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat per cos theta dikali 1 ditambah sin theta. Karena sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, sehingga menjadi 1 ditambah 2 sin theta ditambah 1 per cos theta dikali 1 ditambah sin theta. Lalu dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sin theta per cos theta dikali 1 ditambah sin theta. Karena pembilang sama-sama mengandung 2, jadi 2-nya dikeluarkan, sehingga 2 dikali 1 ditambah sin theta per cos
theta dikali 1 ditambah sin theta. Karena pembilang dan penyebut sama-sama mengandung 1 ditambah sin theta, sehingga 1 tambah sin theta dapat disederhanakan atau dihilangkan, sehingga menjadi 2 per cos theta atau 2 secant theta. Sehingga dapat disimpulkan bentuk sederhana dari 1 ditambah sin theta per cos theta ditambah cos theta per 1 ditambah sin theta sama dengan 2 secant theta. Adapun materi selanjutnya yaitu membuktikan identitas trigonometri. Nah, adapun cara yang pertama yaitu mengubah bentuk trigonometri ke dalam identitas trigonometri. Adapun contoh soalnya yaitu yang pertama, buktikan identitas berikut. Cos X per secant X dikali sin X sama dengan cos secant X dikurang sin X. Nah, adapun caranya, kita mengubah ruas kiri dan ruas kanannya kita tetapkan. Pada ruas kiri, secant X kita ubah menjadi 1 per cos X, sehingga persamaannya menjadi cos X per 1 per cos X dikali sin X sama dengan cos secant X dikurang sin X. Cos X kita bawa ke atas, sehingga menjadi cos kuadrat X per sin X sama dengan cos secant X dikurang sin X. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, lalu apabila cos kuadrat X saja, maka sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X, sehingga persamaannya menjadi 1 dikurang sin kuadrat X per sin X sama dengan cos secant X dikurang sin X. Persamaan tersebut kita dapat ubah menjadi 1 per sin X dikurang sin kuadrat X per sin X sama dengan cos secant X dikurang sin X. Karena 1 per sin X sama dengan cos secant X dan sin kuadrat X per sin X sama dengan sin X, maka identitas tersebut terbukti karena ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu cos secant X dikurang sin X. Halo semuanya, saya Suhendri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu membuktikan identitas trigonometri bagian yang kedua, yaitu mengkombinasikan pecahan. Contohnya dapat dilihat pada slide. Buktikanlah identitas berikut ini. 1 per secant X ditambah tan X ditambah 1 per secant X min tan X sama dengan 2 secant X. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya menjadi dalam kurung secant X dikurangi tan X ditambah dengan dalam kurung secant X ditambah tan X per dalam kurung secant X min tan X dikalikan dengan dalam kurung secant X ditambah tan X. Secant X ditambah secant X menjadi 2 secant X, negatif tan X ditambah tan X menjadi 0, dan penyebutnya dijabarkan menjadi secant kuadrat X min tan kuadrat X. Secant kuadrat X min tan kuadrat X adalah 1, maka 2 secant X per 1 sama dengan 2 secant X. Jadi identitas tersebut terbukti. Materi selanjutnya yaitu perkalian sekawan. Contohnya dapat dilihat pada slide. Buktikan identitas trigonometri berikut ini. 1 tambah sin T per cos T sama dengan cos T per 1 min sin T. Penyelesaiannya yaitu 1 plus sin T per cos T sama dengan cos T per 1 min sin T. Cos T per 1 min sin T kita kalikan sekawan dengan 1 plus sin T per 1 plus sin T. Hasilnya adalah cos T dalam kurung 1 plus sin T per 1 min sin kuadrat T. 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T, maka bentuknya menjadi cos T dalam kurung 1 plus sin T per cos kuadrat T. Cos T dalam pembilang dan penyebut kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi 1 plus sin T per cos T, maka identitas tersebut terbukti. Materi selanjutnya yaitu mengubah kedua ruas. Contoh soalnya dapat dilihat pada slide. Buktikanlah identitas trigonometri berikut ini. 1 plus sin X per 1 min sin X sama dengan dalam kurung tan X ditambahkan secant X dikuadratkan. Penyelesaiannya yaitu dengan mengubah kedua ruas. Ruas kiri kita kalikan sekawan, sedangkan ruas kanan kita jabarkan. Setelah ruas kiri dikalikan dengan sekawannya dan ruas kanan dijabarkan, maka bentuknya akan menjadi dalam kurung 1 plus sin X dikuadratkan per 1 min sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X ditambah 2 sin X per cos kuadrat X ditambah 1 per cos kuadrat X. Kemudian ruas kiri kita ubah menjadi dalam kurung 1 plus sin X dikuadratkan per cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X plus 2 sin X plus 1 per cos kuadrat X. Pembilang pada ruas kanan kemudian difaktorkan menjadi dalam kurung 1 plus sin X dikuadratkan. Karena bentuk ruas kiri dan ruas kanan sama, maka identitas trigonometri tersebut terbukti. Contoh soal berikutnya dapat dilihat pada slide. Buktikan identitas trigonometri berikut ini. Dalam kurung, tan X ditambah dengan cot tangan X dikalikan dengan cos kuadrat X sama dengan cot tangan X. Ruas kiri kita ubah menjadi sin X per cos X ditambah dengan cos X per sin X dikalikan dengan cos kuadrat X. Bentuk pada ruas kiri yang berada dalam kurung kita ubah dengan menyamakan penyebutnya, sehingga bentuknya menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X per cos X dikali dengan sin X dikalikan dengan cos kuadrat X.
Kemudian bentuk ruas kiri kita ubah lagi sesuai dengan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka bentuknya menjadi 1 per cos X dikalikan dengan sin X, tutup dikalikan dengan cos kuadrat X. Ruas kiri kita kalikan dan kita sederhanakan cos X pada pembilang dan pengikut. Sehingga bentuknya menjadi cos X per sin X, di mana cos X per sin X adalah cotangan X. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka identitas trigonometri tersebut terbukti. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah, trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mengkaji tentang pengukuran sudut pada segitiga. Dalam trigonometri, kita mengenal beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu sin, cos, tangen, cosec, sekan, dan cotangan. Perbandingan sudut pada trigonometri yaitu sebagai berikut. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring, cos alfa sama dengan samping dibagi miring, dan tan alfa sama dengan depan dibagi dengan samping. Identitas trigonometri adalah sebuah kesamaan yang membuat perbandingan trigonometri yang dibuktikan dengan cara menyederhanakan ruas kanan atau ruas kiri yang lebih kompleks, sehingga membuat kedua ruas menjadi sama. Beberapa identitas trigonometri yang perlu kita pahami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, sekan kuadrat X sama dengan tan kuadrat X ditambah 1, dan kosekan kuadrat X sama dengan cotangan kuadrat X ditambah 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.